Martin, salah satu panitia yang pertama kali datang kemari bisa bersama. Lantas sebelahnya Aibra Hirati, silakan dulu Ino. Lantas yang di belakangnya itu Eli Nawiyati Hadis. Berdiri. Lantas ini adalah penggagas pertama kali program ini, Cahyo, dialah yang membuat dia. Lantas belakangnya Wiwin, silakan. Janji. Nah, yang lain itu tinggal yang ini curang, sebab dia suami istri dengan datang. Sebelahnya ini teman saya Dana Semarang. Lantas ini Nani. Ini yang sangat sibuk buat catatan keuangan. Ini jalan kantang. Dan ini ibu kita semua. Kalau di sini ada Bu Sukawati, di sini ada Ibu Hilda. Dia kepala sekolahnya kita. Ini ada salah satu yang sangat aktif menggalang dana, Bapak Reza. Ya, kawan juga. Nah, ini yang kepalanya mirip-mirip saya, tapi jangan saya bikin. Dan yang pegang besar ini saudara Tatang. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya tidak ingin memberikan banyak cerita, tapi satu hal yang ingin saya ceritakan penting sekali untuk kita semua tahu. Juga adik-adik, ketika Jepang dibom pada saat Hiroshima, banyak manusia meninggal dunia, bahkan ratusan ribu. Dan yang pertama ditanya oleh Kaisar, bukan berapa jumlah tentara yang masih hidup, tetapi yang ditanya pertama kali oleh Kaisar, berapa jumlah guru yang masih hidup. Saat Jepang dibom, begitu banyak orang tewas, dan yang ditanya pertama kali oleh Kaisar, berapa jumlah guru yang masih hidup, yang masih ada. Kenapa yang ditanya berapa jumlah guru? Agar pendidikan tetap berlangsung, agar pendidikan tetap bisa berjalan. Karena dengan guru-guru itulah sebuah negara terbangun, dengan guru-guru itulah sebuah negara mengalami kemajuan. Karena tanpa guru kita gelap. Jadi tidak salah kalau dikatakan dalam suatu saat, terima kasih guru-guru itu. Memang selamanya kita hidup, selamanya pula kita berhutang budi ya, dengan yang namanya guru. Gurulah kita hati, gurulah kita harapan, gurulah garda terdepan di dalam memajukan bangsa. Jadi adik-adik, kalau ingin berterima kasih setelah orang tua, berterima kasihlah kepada guru. Karena sebab guru-guru itulah menjadikan kami di depan seperti ini. Karena sebab guru-guru kamu yang ada di depan saudara, kami dulu seperti kamu bisa seperti sekarang. Jadi jangan pernah bermimpi bahwa kamu tidak akan bisa menjadi apa-apa. Tapi bermimpilah bahwa kamu bisa menjadi semua hal yang kamu mau. Rumah boleh di kampung, rumah boleh di kepulauan, tapi mimpi jangan hilang. Karena bersama dengan guru-guru kamu, mimpi kamu bisa tercapai. Saya ingin bercerita sedikit. Seseorang bernama Mahfud. Mahfud itu lulus dari SMA, tinggalnya di pelosok Madura, jauh dari sini, lebih jauh dari sini. Pada saat dia diterima kuliah di IPB, dia tidak punya uang sama sekali. Maka bagaimana cara dia sampai ke IPB? Dia naik truk dengan perjanjian dengan pemilik truk dengan supirnya. Setiap penghentian dia akan mencuci mobil truknya. Maka sampailah dia di IPB. Pada saat sampai di IPB, uang pendaftarannya tidak cukup. Dia cuma membawa uang 150.000 dan 50.000 untuk ongkosnya. Sedangkan pendaftarannya 800.000. Karena ada orang dari sekretariat yang suka dengan anak itu dan ingin membantunya, maka diteleponlah seorang teman, saya kenal anak itu. Ini ada anak mahasiswa baru, ingin masuk kuliah, uangnya tidak cukup. Dijadikanlah dananya tambahannya oleh teman-teman lain, maka bisa masuklah kuliah yang namanya Mahfud. Tetapi untuk dia kos tidak bisa, dia tidak punya biaya untuk kos. Dia tidak bisa untuk meneruskan kuliah karena dia tidak punya tempat tinggal. Maka dia carilah masjid. Dia ketemu masjid di Bogor, dia bicara dengan pengurus masjid, Bapak, saya ingin tinggal di masjid, bayarannya saya mengajar ngaji anak-anak. Maka
maka dia mengajarlah sambil dia kuliah. Setiap hari Minggu sehabis dia kuliah, dia bergantian dengan temannya mencuci mobil di rumah perumahan Bogor. Setelah kemudian dia ingin memajukan dirinya, maka dia membuat student English class. Dia belajar bahasa Inggris dengan teman-teman. Setelah itu dia mengikuti kuliah untuk mengambil gelar S2. Mahfud yang pada saat itu rumahnya jauh lebih kampung dari sini di Madura sana, yang ke Bogor dengan naik truk berganti-ganti dan harus mencuci mobil itu, dan tidak punya uang untuk membayar uang kos, dan untuk membiayai hidupnya dia harus mencuci mobil-mobil yang ada di komplek. Mahfud yang itu sekarang telah menjadi dekan di Universitas Madura sana. Dia telah mengambil gelar doktor. Banyak sekali hal yang semacam ini. Jadi tinggikanlah mimpimu, tinggikanlah harapanmu, dan raihlah harapan itu, dan jadikanlah nyata. Bermimpilah ketika tidur, dan bangun, nyatakanlah mimpi kalian. Rumah boleh di kampung, rumah boleh di kepulauan, tapi mimpi taruh di langit. Itu adik-adik ya, jangan pernah putus asa, jangan pernah putus harapan. Dan hari ini kita memberikan beberapa bantuan kepada ini saat ini. Nanti 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, kalian yang akan memberi kepada adik-adik kalian. Karena tugas kita adalah merajut tenun kebangsaan. Ini bukan di Banten, ini bukan di Madura, ini bukan di sana. Kita berada di sini di Indonesia, dan Indonesia adalah bagian dari kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.